Balapan ini menuntut saya untuk belajar lebih dalam lagi disiplin seorang pembalap profesional itu seperti apa. Memahami dan mengenali mobil dengan sangat baik. Yang saya takutkan dari debut ini sebenarnya emosi. Cara mengontrol mobil GR86 ini. Adaptasi dengan cepat dan bisa memberikan hasil yang sangat baik di musim ini. Okay. Be careful, so keep skating this car. Just be careful. Okay. Around here, either the car is too oversteering. Brake hot. Perasaannya yang pasti seneng banget. Ini bisa jadi cita-cita hampir semua pembalap di Indonesia, bisa balap di luar negeri, apalagi di Jepang. Dan ini merupakan kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali lagi. Balapan ini sangat berarti buat saya karena nomor 1 ini merupakan turning point dari karir saya yang sebelumnya saya balap menggunakan Agya di kelas 1200 dan kali ini ada challenge yang baru untuk saya menggunakan mobil yang baru di sirkuit yang belum pernah saya balap sebelumnya dan menggunakan mobil yang berpenggerak roda belakang dan tenaganya 2 kali lipat dari mobil balap Agya yang saya pakai. Jadi ini merupakan challenge yang sangat berarti buat saya karena banyak variabel dan pelajaran yang harus saya dalami. Ini adalah tempat untuk kita sebagai pembalap khusus dari Indonesia untuk belajar culture balap di Jepang itu seperti apa sih, yang baik dan benar itu seperti apa sih, dan lain sebagainya. Pokoknya di sini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Musuh utama saya sebenarnya emosi dari dulu. Tapi karena jam terbang mungkin ya, saya merasa udah bisa lebih meredam emosi di luar ataupun di dalam balap. Karena itu merupakan hal yang paling susah untuk dikontrol. Apalagi ego. Menurut saya, dengan saya berada di tim TGRI ini selama 6 tahun, saya belajar banyak hal tentang attitude dan juga cara mengontrol emosi serta ego. Balap GR86 Cup yang rode pertama. Persiapannya lebih banyak di persiapan administratif dan koordinasi dengan tim di Jepang. Soal apa yang dilihat dari Jordan, sebenarnya ini kita kan melakukan seleksi ya terhadap pembalap muda TGRI sebelumnya, di mana ada tes praktek. Itu adalah kita tes dengan mobil Toyota GR86 di Mandalika di Januari kemarin, dan selain itu juga kita ada tes semacam kayak psikologi. Jadi itu tentang bagaimana behavior si pembalap kita ini karena akan menghadapi pembalap-pembalap dan culture yang berbeda di Jepang ini. Proses seleksi secara objektif ini, komunikasi juga kita dengan TCDIP Indonesia dan Toyota Astra Motor, maka terpilihlah Jordan ini untuk mengikuti balap GR86 Cup secara full seri di tahun 2026. Kalau ngomongin seberapa penting round pertama ini buat kita adalah, pertama khususnya untuk Jordan adalah bagaimana beradaptasi dengan cepat terhadap
mobil yang dipakai di sini, di mana mobil yang dipakai di sekarang ini adalah penggerak roda belakang dan sebelumnya Jordan itu hanya balap dengan penggerak roda depan. Itu paling penting untuk Jordan melakukan adaptasi di balap pertama ini. Oke, sekarang lagi mau paid practice yang terakhir sebelum official practice. Sengaja kita pengen keluar hujan untuk membiasakan handling mobil pada saat hujan tuh kayak gimana. Jadi ntar pas sudah official practice udah mulai kepegang lagi. Ini nggak akan mudah, ini nggak akan gampang sama sekali. Tantangan utama adalah culture. Culture ternyata yang kita perhatikan beberapa waktu ini adalah culture-nya sangat berbeda balap di Indonesia dan balap di Jepang. Culture-nya yang harus diadaptasi dengan cepat. Kedua adalah karena banyak nih sirkuit yang diikuti, adaptasi terhadap sirkuit itu bukan hal yang mudah menurut saya. Jadi itu tantangan yang cukup berat. Saat ini di Autopolis, Jordan mendapatkan mentorship dari salah satu pembalap Toyota Gazoo Racing juga yang cukup terkenal, Sasaki-san. Jordan akan banyak belajar dari beliau. Bagaimana dia bisa belajar, salah satunya dari data log yang dihasilkan ketika dia melakukan latihan. Di mobil itu ada data logger, bisa kita lihat data kecepatan mobil, RPM mesin, steering angle, brake pressure, itu semua bisa kita lihat dari data log ini. Nah, kemampuan dia untuk mengolah dari data tersebut menjadi bagaimana cara dia bawa mobilnya, nah itu akan menjadi faktor penentu dari hasil nanti ketika kualifikasi dan balapan. Round pertama ini di Autopolis Jepang, target finish tanpa accident, memahami dan mengenali mobil dengan sangat baik. 1コーナー寄りから、Yang pasti di race pertama ini saya hanya ingin memastikan bahwa saya beradaptasi dengan cepat dengan mobil GR86 ini. Jadi sangat-sangat penting untuk saya memaksimalkan potensi dari mobil GR86 ini sehingga di balapan berikutnya saya bisa lebih maksimal lagi nyetirnya. Yang ingin saya buktikan bukan hanya sekedar saya bisa nyetir kencang di balapan ini, tapi juga bagaimana memberikan impresi yang baik untuk pembalap-pembalap di Jepang ini, karena nomor satu kita adalah pendatang, yang mana kita juga akan belajar banyak tentang budaya balap di Jepang ini.
harapan kita sebagai tim adalah adaptasi dengan cepat dan bisa memberikan hasil yang sangat baik di musim ini.残り周回は1周半となっていますという間合いではあるんですけど、レースは最後まで何が起きるか分かりませんので、ちょっとドキドキしながら見守っていこうと思います。11番手争いはまだありますよ。これ土井と後ろの伊藤康介、いや土井逃げ切れるかどうかという。 Saya berharap bahwa di balapan ini saya bisa ikut kompetitif, saya bisa belajar banyak dan bisa juga menjadi yang terbaik atau bisa juara di kejuaraan JR86 Cup ini. Dalam satu kalimat untuk dideskripsikan, ini balapan yang susah.